dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua Hadir Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai ke Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya Keren, baju keren koko, sekarang nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya. Karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Dasat dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali berjumpa tentunya masih dari Kota Makassar, tepatnya dari Masjid Hajjah Sitimang untuk sama-sama kita belajar menambah kedalaman ilmu agama kita di bulan suci Ramadan ini tentunya di Gaspol Sahur. Satu kebahagiaan buat saya Bayu Oktara tentunya mendampingi Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salimah, udah lama nih Pak Ustadz. Bagaimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selama di Ramadan ini oke semua? Alhamdulillah semua berjalan sesuai harapan. Baji-baji. Baji-baji. Baji. Kalau Makassar, kalau Bugis, alhamdulillah Makesing. Makesing, alhamdulillah. Waduh, banyak ya Kalau bahasanya. Toraja, Ya. Makanja. Artinya sama Pak Ustadz? Ya sama. Baik-baik semua. Baik-baik semua. Oh, kalau digabungin semua, baji-baji, Ya. makasang, makanja. Nah, kalau Paris, bahasa Paris. Paris. Gimana Paris? Ya, it's everything okay. Bahasa Paris. Apa kabar semua ibu-ibu yang hadir, sehat semua? Masya Allah, ini saya mau menyapa dulu satu-satu ya. Yang pertama yang sudah hadir Majelis Taklim Kepulauan Sangkarang. Majelis Taklim Nurut Taqwa Paropo. Majelis Taklim Nurul Mukminin Belang-Belang Kabupaten Maros. Jangan salah sebut ya, belang-belang bukan beleng-beleng. Nah itu dia, saya hampir sampai keserimpet ngomongnya. Ini beda artinya ya Pak Ustadz? Beda. Oh beda. Oke. Ya. Majelis Taklim As-Sakinah Mamajang Makassar. Majelis Taklim Lailatul Qadri Bantoa Mandai Maros. Mandai ini tempatnya bandara. Oh dekat bandara sini. Bandara ya. Oh, bandara Makassar sekarang udah bagus sekali Pak Ustadz. Ya. Kota Makassar, wah luar Mandai, biasa. ya. Tiap hari berarti ngeliat kapal pesawat ya. Ya.
Mantap. Lalu kemudian Majelis Taklim Al-Yabis Palu Cipta Maros. Kita ketemu lagi tentunya di Gaspol Sahur. Satu kebahagiaan dan kebanggaan buat kita semua nih ibu-ibu, Pak Ustadz. Ya. Ada sosok yang menjadi surprise hari ini, sahabat Dasat. Hadir di tengah-tengah kita semua. Beliau adalah yang punya masjid. Tempat ibu-ibu duduk di sini. Ya. Langsung saja kita sapa, hadir bersama kita satu kehormatan Ibu Hajah Siti Mang, ibunda dari Ustaz Dasat Latif. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Ini Pak Ustadz. Mas Bayu perlu beberapa hari saya bujuk supaya dia bisa hadir. Ini pertama kalinya beliau hadir di depan umum ya Pak Ustadz di TV ya. Sering kesini ke masjid untuk tampil di depan umum itu ibu saya memang minder. Oh, eksklusif. Ya Maksudnya biar anaknya malu aja gitu, kali. malu tuh. Dibujuk, saya bilang kalau tidak mau ndak dapat sembako Ramadan. Kata kuncinya sembako ternyata. Masya Ya, Allah. oh Terima sembako kasih, Bu Haji. Ramadan, Masya Allah. Mas Bayu, karena ada mama saya di sini, kita akan membahas tentang ibu. Apa saja yang berkaitan dengan ibu kita akan bahas pada Gaspol Sahur kali ini. Masya Allah. Maka mendidik anak seorang ibu perlu juga beradaptasi. Nah ini Ya kan? yang mau kita pelajari Pak Kalau Ustadz. dulu ibu-ibu pelihara apa itu namanya ayun anaknya itu kan 2 sarung dikasih baku sambun toh, ya bu toh, baru disimpan ada kayu di tengahnya, iya toh masih ingat bu, baru iya be, anaknya diayun, ibunya yang tidur. Iya Ibunya toh? yang ketiduran. Iya toh? Dulu. Sekarang na remote kibu, bisa natur. Iya toh, Masya Allah. Iya bu. Iya. Dulu. Itu ibu-ibu kalau mau masak ambil kayu dulu. Sudah itu pakai samperong. Tahu? Apa? Sampah. Oh. Sampah. Iya toh? Samperong. Iya toh, Ibu? Oh, dulu. Sekarang Ibu, nak colok colok saja di listrik. Masa misalnya airnya? Bahkan itu bisa nak kasih tahu bila masak mie air. Menang. Sudah masak. Masya Allah. Ibu dulu meskipun susah, tapi anaknya bisa jadi ustadz. Anaknya bisa jadi dokter, anaknya bisa jadi tentara yang baik, anaknya bisa jadi ulama, anaknya bisa jadi polisi yang terhormat. Dulu. Susahnya itu Nadidi, susah toh? Tapi kenapa sekarang ibu-ibu 2 aja anaknya tak bisa nak urus? Ibu-ibu dulu nak kasih tete ini. Nih. Nangis lagi yang di sini. Diam kau nak. Mak jalok sini lagi di sini. Ya toh, banyak anaknya tapi tidak pernah mengeluh. Ya? Berarti ada masalah ini ibu-ibu sekarang. Ada masalah, ya. Kalau dulu ibu-ibu menangis anaknya, dia berusaha bagaimana supaya berhenti. Nah gendong lah, ya. Dia bawa lari-lari. Nama nyanyi meskipun tidak hafal itu lagu. Ya toh? Sekarang ibu-ibu kalau nangis anaknya langsung nak kasih HP. Iya toh? Maka ibu-ibu fokus kita adalah bagaimana seorang ibu mendidik anaknya dan bagaimana anak memuliakan ibunya. Miris hati kita lihat sekarang banyak ibu-ibu yang gagal mendidik anaknya. Ibu kalau jengkel lihat itu pencuri-pencuri uang negara di televisi, ya toh? Ditangkap korupsi sekian puluh miliar, OTT dan lain sebagainya. Jengkel kan? Ibu-ibu jengkel. Salah satu sebabnya karena ibunya itu gagal didik anaknya. Coba kalau ibu-ibu semua didik anaknya menjadi anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang berakhlak,
anak yang tahu ini halal, ini haram, insya Allah negara akan baik. Kalau negara baik, maka rakyat ikut menikmatinya. Berarti kalau mau negara baik, ibu-ibu, itulah makna dari hadis, wanita adalah tiangnya negara. Itu maknanya hadis itu. Wanita tiangnya negara. Kenapa? Karena kalau wanita, ibu-ibu ini mendidik anaknya dengan baik, jadi pejabat yang baik, jadi polisi yang baik, jadi KPK yang baik, jadi jaksa yang baik, maka negara akan tegak dan kuat. Tapi kalau ibu-ibu gagal didik anaknya, anaknya jadi pejabat korup, anaknya menjadi pencuri uang negara, jaksa yang jahat, polisi yang jahat, hakim yang jahat, itu akhirnya melemahkan negara. Itulah makna wanita adalah tiangnya negara. Bermula dari mana? Ibu harus didik anaknya dengan baik. Ini ibu saya ini, bahasa Indonesia sedikit-sedikit, kadang ngerti, kadang tidak. Tapi alhamdulillah bisa melahirkan Dasat Latif. Iya toh? Ini ibu saya suruh pidato, tidak bisa dia. Tidak mungkin bisa. Tapi bisa melahirkan Dasat Latif yang bisa pidato. Nah, itulah yang menjadi perlu diperhatikan, Bu. Bagaimana cara didik anak? Nah, bagaimana memuliakan anak kita? Jangan sampai ibu nanti tua, anak masih diongkosi. Kan enak itu, Bu, kalau tua maki, anak yang ngurus sembako. Iya toh? Ada orang sudah ada cucunya, ini anaknya sudah punya anak, masih minta beras sama orang tuanya. Masih minta uang kontrak sama orang tuanya. Apa sebabnya? Karena ibunya gagal mendidik anaknya. Maka spesial hari ini, saya datangkan ibu saya. Salah satu contoh, ini ibu saya sekolah tidak jelas, bahasa Indonesia tidak mapan, dulu susah mengurus anak, tapi alhamdulillah bisa punya anak Dasat Latif. Masya Allah, dahsyat sekali. Baik Ustadz Dasat, begitu utamanya peran seorang ibu melahirkan kita semua ke muka bumi ini, lalu mendidik anak-anak yang menjadi anak-anak yang baik dan soleh, bahkan perannya sebagai tiang negara. Nanti kita akan lanjut lagi Pak Ustadz untuk membahas bagaimana cara memuliakan ibu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, menemani Anda menikmati santap sahur, tentunya kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Hari ini kita membahas mengenai bagaimana memuliakan ibunda, dan satu kebanggaan buat kita semua karena ibunda Ustadz Dasat yaitu Ibu Hajah Sitimang hadir bersama kita semua. Nah, peran ibu seperti yang disampaikan Ustadz tadi begitu besar, melahirkan ke bumi, bahkan surga di telapak kaki ibu. Jadi begitu utamanya memuliakan ibu. Rasulullah juga mengajarkan orang yang paling baik adalah ibunda. Nah, bagaimana cara memuliakan ibunda Pak Ustadz? Nah itu kan sudah jelas kalau dalam kitab Durratun Nasihin misalnya ada 10 tuh di situ. 1, menjawab ketika dipanggil. Itu kan pekerjaan anak-anak. Ini kan mama-mama ini kan. Iya toh? Seperti apalagi ketika berjalan hendaknya berada di belakangnya. Kemudian yang ketiga mematuhi perintahnya selama tidak bertentangan. Ya, sekarang ini anak-anak kita kalau dipilihkan jodoh, dia lawan orang tuanya. Ya, ini penyakitnya anak-anak gadis kalau tinggi sekolahnya cinta. Nah bilang ada calon nama makku sama bapakku, tapi tidak ku cintai. Maka makku itu cinta. Cinta 4 tahun baru 2 bulan setelah menikah mulai berkelahi. Ya, orang dulu enggak baku cinta-cinta tapi awet. Ya, nah dan seterusnya. Tapi yang konkret bagi kita yang sudah seperti saya ya. Ini ibu saya. Sebagai pengabdian saya Bu, nih ibu saya ini bukan bermaksudnya ini ada gelanna pakai, ada gelanna pakai. Mak niga meliaki ya, niga meliaki. Das.
Ustaz. Awat. Gaji pertama di dosen ini. Ini jadi waktu saya terima jadi pegawai, jadi dosen di Unhas, gajiku yang pertama saya belikan emas sama mak saya. Inilah dia pakai. Sudah lebih 16 tahun. Ya kan? Itu bagian daripada memuliakan orang tua. Ya. Kemudian saya cara memuliakan orang tua, jangan lagi pernah pikir sembako. Melimu pakai ke sembako, Mak? Beli tapi uang dari Ustaz. Nah, jadi jangan sampai, selalu saya bilang, boleh saja di rumah saya tidak ada sembako, tapi tidak boleh orang tua saya tidak ada sembakonya. Ya, boleh saja uang kita di rekening sudah habis, tapi tidak boleh orang tua tidak ada uang di rekeningnya. Kalau ini dilakukan, kecil ini dunia. Nah, kasih kau Tuhan apa yang kamu mau. Jadi kalau kau cari nafkah, bersusah payah, tapi niat memuliakan orang tua, tidak mungkin Allah sengsarakan hidup. Saya banyak bersaudara, tapi alhamdulillah Allah kasih saya rezeki agak lebih dari saudara saya yang lain. Kenapa? Karena saya paling peduli sama ibu saya. Tanya, tonggak gak, Mak? Tongang. Benar katanya. Nah, waktu kan panggilnya bukan Das Atna, panggil kakak Ladas. Itu kan. Nah itu Ladas. Waktu ku masih sekolah, mak kuliah, magai. Ya susah cari uang untuk kuliahnya. Tidak pernah minta uang sama orang tua. Tidak. Nah, saya waktu sekolah kuliah tidak pernah saya minta uang sama orang tua saya. Cari sendiri uang. Cari sendiri. Kenapa? Karena waktu itu kalau saya pulang di rumah, saya mau minta uang, tapi saya buka itu tutup makanan di meja. Aduh, kasihan bapakku sama mamaku cuma makan nasi, sayur. Kadangkala tidak ada sayurnya. Kalau ada sayurnya itu sudah modern. Kadang apa? Ada apa? Yang ada di situ adalah nasi, ada kelapa dengan garam. Apa pikiran saya waktu itu? Tidak ada uangnya. Tidak mungkin begini makanan kalau ada uang. Maka saya bilang sama adik saya, tidak usah aku bilang mau membayar. Kalau kita bilang mau membayar, pasti pusing di kepalanya lagi pikir. Dan tidak mungkin ada uangnya. Daripada pusing, tidak juga dibayarkan lebih kita pulang cari sendiri. Bisa juga selesai. Alhamdulillah. Ya toh, makanya kira-kira. Makanya selalu saya bilang, paling enak sudah hidupnya ini orang tua. Iya, betul. Paling enak hidupnya. Berapa orang tua di kampung pernah dijemput pakai apa? Mobil, helikopter. Iya toh, Masya Allah. Jadi waktu saya jemput pakai helikopter, dia bilang, enak itu, 30 menit saja kita sampai Makassar. Kalau mau bilang 4 jam. Saya bilang, baik Bapak Mas Solito sewani itu. Allahu Akbar. Jadi inilah yang disebut kalau ibu mendidik anak dengan sabar, tekun, baik. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Satu lagi nih, saya lagi bujuk sekarang, selesai Ramadan ini mau pi umroh. Sudah, dia biar mau tiap bulan saya bisa umroh, tapi enggak mau. Kenapa enggak mau? Gengsi. Malu dia di tengah umum pakai begini. Coba lihat, kasih yang ini baju baru dia pakai ini. Masya Allah. Nah, akhirnya mau dia. Mau saya pergi umroh ini. Tapi langsung dia bilang harus 2 pendampingku. Nah bawa lah anaknya juga lagi 2. Ya kan? Alhamdulillah. Ya. Jadi ibu itu bahwa hasil harus pasti sesuai dengan usaha. Ya. Ibu bisa lihat saya sekarang ini, bukan saya hebat, tapi ibu saya jago dalam membesarkan anaknya. Masih ingat itu kalau saya pergi belajar dulu, Mak? Kalau pergi belajar, kalau belajar kelompok. Di rumah. Dia pergi tunggui saya. Iya, di bawah rumah.
Gimana? Ada aku di atas atau enggak ada? Jadi kalau saya kan di rumahku enggak ada lampu, enggak ada listrik, maka pergilah saya di tetangga yang ada listriknya. Nih, saya pergi cari ini, ada anakku di belajar atau pergi jalan main. Itu padahal saya laki-laki. Rumah kayu. Jadi ditunggui saya sampai selesai belajar, baru saya pulang sama-sama. Itu masih ada enggak ibu-ibu zaman sekarang mau begitu? Banyak pergi anaknya sahur on the road. Tinggal dia sahur di jalan. Ngapain kok sahur di jalan? Pergi tarawih keliling. Untuk apa tarawih keliling? Ya, maka selalu hadir. Belum lagi kalau saya disuruh sama ibu saya dulu, kalau pergi pinjam gula. Dulu kan mangin gula tuh ini. Iya. Pinjam beras kalau sedikit di bubur ya. Kalau tidak cukup berasnya di bubur. Nah, Di meja berapa orang memakan? 9. Jadi mengerti juga itu yang memakan. Jangan dihabisin ini 9 orang punya. lalu apalagi kalau saya disuruh pergi pinjam, itu setelah saya pulang, ibu saya itu tanya, "Magamu anakku ini, bagaimana anak saya kemarin bicara kasar sopan ji?" Itu sampai begitu diperhatikan. Maka kita alhamdulillah bisa punya penghormatan besar kepada ibu. Kenapa? Karena memang ibu hadir kita waktu kecil. Dia urus kita. Itulah makna dari ayat doa. Sayangilah ibu saya, sayangi orang tua saya sebagaimana dia menyayangi saya waktu kecil. Apa artinya? Artinya ibu, kalau waktu kecil sayangnya ibu kepada anak 7 juga itu sayangnya anak. Kalau sayangnya anak ibu kepada anak 100 juga tuh sayangnya anak kepada ibu. Tergantung. Jadi kalau dari kecil tidak pernah diurus, jangan juga harap dia akan urus kita ketika kita tua. Masya Allah. Okay, you understand? Yes. You understand? Yes. Thank you very much. Dahsyat sekali, luar biasa. Bagaimana bentuk cinta Ustadz Dasyat kepada Ibunda. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Nanti kita akan lanjut lagi. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasyat, kita lanjut lagi tentunya di Gaspol Sahur. Masih membahas mengenai keutamaan memuliakan ibu. Dan tentunya masih dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajah Sitimang. Di mana hari ini beliau Hajah Sitimang, ibunda dari Ustadz Dasyat juga hadir bersama kita semua. Masya Allah, luar biasa. Tadi di segmen sebelumnya bagaimana Ustadz bercerita memuliakan bentuk perhatian Ustadz kepada ibunda yang membesarkannya dari kecil bersusah-susah. Bahkan begitu buka nasi saya terharu sekali. Itu begitu buka cuman nasi doang, apa rasanya Pak Ustadz? Oh itu bukan sekali, sering sekali saya dapat itu begitu Mas Bayu. Begitu buka? Ya, buka tutup nasi di meja, isinya apa? Nasi dengan kelapa parut, kelapa muda yang diparut dengan garam. Dan itu hebatnya bapak saya, tidak pernah juga mengeluh. Yang saya contoh dari almarhum bapak saya itu, bagaimanapun susahnya hidupnya, tidak pernah mengeluh dan tidak pernah curhat sama saudaranya. Meskipun saudaranya ada orang sukses. Dan itu jadi motivasi buat Ustadz untuk menjadi sukses. Ya, sampai karena ibu saya waktu itu terbatas bajunya, kalau pergi pasar sampai tetangga hafal warna bajunya. Iya, baju hitam bunga-bunga. Itu ibu saya dulu waktu masih kuat jalan, ya. Itu bisa sampai 1 hari, kan enggak tiap hari pasar di kampung. Hari Ahad dengan Kamis. Itu bisa sampai 5 kali bolak-balik ke pasar. Apa? Cari yang paling murah. Oh sudah sampai, wah lupa Pak J. Lama sih? Lupa beli garam, pergi lagi. Lupa Pak J. Iya kan? Balik lagi. Balik lagi.
Ya, Masya Allah. yang paling mengagumkan itu karena kemana suaminya cari nafkah ikut. Di sawah tinggal di sawah. Bukan bilang 1 hari, bukan 1 bulan, sampai musim panen. 3 bulan. Sudah itu istirahat, 2-3 minggu istirahat, pulang rumah. Masuk lagi, mulai kerja sawah lagi, tinggal lagi di sawah. Makanya saya selalu pernah, karena saya lihat ibu saya itu kalau ada pengantin, itu ya, Mak Di, biasa kalau engkau boting, ada pengantin di kampung, itu kan orang-orang kaya yang haji, yang pakai talulu, itu kan di bagian depan dia. Menjemput tamu, tempat-tempat kehormatan. Ibu saya di bagian belakang. Bagian apa? Cuci piring. Oh, oke. Masak. Pengantin di kampung. Bagian di belakang. Sampai saya lihat itu. Dasternya bajunya basah. Bawa. Tuh. Maka dulu tidak ada yang boleh dikata tidak dilirik dan tidak dianggap orang. Maka saya harus selalu berdoa. Berikan saya umur panjang. Berikan rezeki yang baik untuk memuliakan ibu saya. Masya Allah, dahsyat sekali. Nah, alhamdulillah Allah mudahkan. Itu ibu menjadi motivasi. Kalau ibu sudah tua anaknya, tularkan ke cucu. Ajarkan ke anak. Supaya bagaimana caranya ini, anak kita punya anak yang disebut cucu, dia bisa mewarisi kebaikan-kebaikan. Nah, bagaimana kalau orang yang sudah wafat orang tuanya? Mau berbuat baik seperti bapak saya. Sudah wafat. Saya bikinkan juga masjid. Ada masjid di kampung saya bikin kurang lebih seperti ini. Cuma agak lebih luas. Ya, saya kasih nama Masjid Bani Abdul Latif. Nah, sudah meninggal. Beramal jariah. Kita sedekah atas nama orang tua. Ya, apa kebaikan kita lakukan? Kita niatkan orang tua. Ada rezeki. Nah, itu salah satu yang membuat ibu saya mau pergi umroh. Salah satu bujuk. Saya bilang, syukuruki makasih di taruntuk kak padaye. Syukur mama dapat seperti saya. Ya, bagaimana kasihan bapak saya? Ndak melihat masjid saya bikin kan ndak dilihat. Punya mobil anaknya ndak dilihat. Punya masjid istrinya ndak dilihat. Maka caranya ayo kita pi umroh. Umrohkan suami tak. Begitu saya bilang umrohkan suami baru wadiga. Bolehkah? Boleh. Barulah tergerak hatinya. Pergi umrahkan suami. Tapi tidak bisa jalan. Oh enak sekarang. Bisa didorong-dorong. Masya Allah. Iya. Sudah ada teknologinya. Pesawat. Ayo dikasih bisnis. Kasih bisnis. Maka saya bilang sama adik saya bilang jangan kau cari yang murah. Kasih yang terbaik. Masya Allah. Kalau ada di atasnya bisnis kelas, kasih first class. Saya bilang. Uang bisa dicari. Umurnya belum tentu bisa kita dapat. Masya Allah, luar biasa, dahsyat sekali. Itu bisa punya anak. Kita bisa punya anak begitu kalau dari kecil kita urus. Mengurus itu Bu tidak harus pakai uang. Tapi perhatian. Kalau uang saja selalu kasih anakmu, maka dia anggap hidup ini mudah. Hidup ini gampang. Tapi kasih sayang ini yang penting. Kasih sayang itu yang dimiliki ibu saya. Ya, kalau ibu saya itu dia tahu semua makanannya apa kesenangan anaknya. Dia tahu semua. Kalau ini anakku ini nak suka ini. Kalau ini begini dia tahu. Kan itu berarti perhatian, kasih sayang. Cuma kadang-kala Mas Bayu saya protes. Kenapa Pak Ustadz? Ada anaknya paling disayang bukan saya. Lo kok iri? Oh saya tahu dia. Saya tahu anak bungsu. Namanya anak bungsu. Anak bungsu biasanya begitu ya Pak Ustadz? Dia paling sayang. Dia bilang madosa kos. Ketahuan kenapa? Karena kalau saya telepon. Mak. Jemput kini. Sakit semua badanku nak. Pasal bugis. Nupet di mana ni aleku nak. Deule nak. Tidak bisa saya sakit semua sudah di badanku. Oh nggak mau dijemput ke Padahal saya mau jemput. Sekali adanya itu yang bungsu dia tahu ada di Makassar. Langsung Tajan nak saya pergi situ. Itu berbeda-bedakan memang ya kan. Dia seperti itu kan Pak Ustadz. Kalau itu anak kesayangannya mau pulang. Lengkap oleh-olehnya. Ada kue-kuenya, masakan-masakannya. Kalau pulang kampung itu anak kesayangannya, lengkap masakannya. Kalau Ustadz pulang? Kalau saya tidak kasih tahu, saya tidak rahasiakan. Tiba-tiba aja saya muncul. Kenapa? Karena saya memang tidak mau kalau repot. Iya,
Iya gani pandriak ko na apa ko kasih makan kue ini nak kenapa mendadak? Karena kalau dia tahu saya mau pulang sibuk dia. Memang begitu orang tua, tapi saya tidak mau orang tua saya sibuk. Saya bisa masak sendiri. Nah, Masya Allah. tapi memang fitrahnya manusia pasti ada anaknya lebih disayang. Ya tuh Ibu? Bohong kalau bilang sama semua. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Pasti. Kalau dia bilang, pada mana. Kalau bilang, mana kita paling suka, saya duluan mati atau dia duluan mati. Bukan Pak Ustadz, cuma ada anak favorit aja. Dan ya. memang itu dikisahkan oleh kehidupannya Yusuf alaihissalam. Iya, Nah, berarti besar perjuangan seorang ibu jadi motivasi bentuk cinta kita kepada orang tua ya. Ya. Untuk itu mudah-mudahan menjadi semangat buat kita semua nih ibu-ibu yang di sini memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dengan penuh cinta, memperjuangkan kebaikan anak-anak kita sehingga insya Allah akan menjadi amal jariah buat di akhirat nanti. Nah, sekarang kita akan berikan kesempatan buat yang hadir di sini untuk bertanya. Silahkan, ada yang mau bertanya dari yang sebelah sini? Ibu boleh maju ke depan, silahkan sebutkan silakan, nama Ibu. dari mana dan kita punya hadiah buat Ibu. ini spesialnya ini acara Ibu, kalau bertanya dikasih hadiah. Nah, silahkan apa yang Ibu mau tanyakan, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya warahmatullahi Ibu Darmawati dari Majelis Taklim Kepulauan Sangkarang, Kota Makassar. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana memuliakan seorang ibu atau kedua orang tua yang sudah tidak ada? Karena kedua orang tua saya juga sudah tidak ada. Dan bagaimana nantinya kami seorang ibu yang sudah tidak ada juga menyampaikan ke anak-anak untuk memperbaiki sholatnya. Karena kadang anak-anak disuruh sholat saja susah Ustadz. Bagaimana dia nantinya mau mendoakan kita kalau sholatnya saja kurang sempurna. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih banyak. Ini sering marah sama anak kayak gitu kali ya. Dikasih nama hadiah sarung gajah. Gajah. Ini sering marah sama anak kayak gitu kali ya. Dikasih nama hadiah sarung gajah Gajah duduk. Ini yang Ya. asli logonya monokrom Pak Ustadz. Ini yang aslinya ada monokrom dan ada tulisan Arab. Nah itu dia. Biasa ada yang memfitnah saya, dia bilang itu pasti tidak ada isinya. Astagfirullahaladzim. Supaya Kita ibu buktikan, yakin, Pak Ustadz. saya kasih lihat ke ibu ada isinya. Wow. Ini warna apa namanya ini? Coklat. Warna hijau tai kuda. Ya. Kenapa disebut gajah duduk? Karena tidak pernah berdiri gajah. Silakan Ibu. Ya. Ibu terima kasih. Ya, iya makasih. Ya. Gimana tuh Pak Ustadz? Jadi pertanyaannya Ibu, sudah meninggal orang tuaku Ustadz. Bagaimana cara berbuat baiknya? Menurut Nabi ada 3 caranya. 1, doakan. Doa paling ringkas ada dalam Quran. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau mau tambah minimal 4 kita minta. Apa 4 itu? Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali sesaat lagi tentunya hanya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi untuk membahas tema kita hari ini yaitu keutamaan memuliakan ibu tentunya di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, kita lanjut lagi bagaimana memuliakan orang tua yang sudah tiada. Mungkin ini termasuk juga yang buat anak-anak yang pernah punya dosa besar tapi nggak punya waktu dan nggak sempat untuk minta maaf. Apa yang harus dilakukan? Yang kasihan itu misalnya anak yang nakal kemudian di penjara. Astagfirullah. Pas di penjara meninggal orang tuanya. Tidak sempat minta maaf, tidak sempat melihat jenazahnya. Ya, keluar dari penjara barulah menyesal atau dalam penjara dia menyesal. Nah, gimana kalau sudah seperti ini? 1, doakan. Doanya tadi itu ya, doa orang tua. Kemudian minta 4 hal. Ya Allah, ampuni dosanya orang tuaku. Tidak harus di bahasa Arab Ibu, tidak.
Allah multi bahasa. Allah sudah tahu. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Terima amalnya. Itu yang kedua ya. Karena ada amal tidak diterima. Misalnya dia sedekah tapi karena caleg mau dipilih. Nah, itu tertolak karena bukan karena Allah tapi karena mau dicoblos. Kalau ada amalnya seperti itu, kita minta ya Allah terima amal laknat orang tuaku. Terima amal orang tuaku. Yang ketiga, lipat gandakan. Jadi kalau misalnya pahalanya meninggal cuma 10 juta, kita mintakan menjadi 100 juta. Lipat gandakan kebaikannya. Dan yang keempat, lapangkan alam kuburnya, jadikan tuburnya menjadi taman dari taman-taman surga. Masya Allah. Tuh. Amin, amin. Nah, itu yang pertama, mendoakan. Yang kedua, mengunjungi karib kerabatnya. Misalnya masih ada saudaranya bapak, ya kita datangi itu saudaranya. Ada adiknya bapak, kita datangi. Lebaran kita bawakan dengan niat birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Bersilaturahmi kepada handai tolannya. Ada temannya dulu selalu ditemani berjamaah. Sudah meninggal dan temannya masih hidup. Ramadan kita datang bawakan baju lebaran. Itu bagian daripada berbuat baik kepada orang tua. Ya, bersedekah atas nama orang tua yang ketiga. Bersedekah atas nama orang tua. Misal, orang tuaku kasihan, saya mau supaya dingin kuburnya dikubur. Belikan AC di rumah panti asuhan. Insya Allah sudah ada AC-nya itu. Saya mau orang tuaku tempat lapang dia punya kubur. Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan cahaya yang terang kuburnya. Bayarkan beberapa masjid tiap bulan kita bayarkan lampunya. Dengan niat pahalanya orang tua saya lapang kuburnya dan terang kuburnya. Ya? Siap, terima kasih Pak Ustadz. Yes. Thank you very much. Waduh, silakan yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Yang sebelah kanan kali ya, silakan Ibu maju ke depan. Silakan Ibu. Sampaikan Ya. pertanyaannya, sebutkan nama dan dari mana. Kita punya hadiah lagi Pak Ustadz. Ya, kalau tadi itu Nusantara Kembang. Betul. Ini Mika Kembang. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Nama. Nama saya Hamna Faisal dari Majelis Taklim. Hamna Faisal. Hamna Faisal. Dari Majelis Panggilannya Taklim. Faisal. Bukan dong Pak Ustadz. Ya, Dari Majelis Taklim As-Sakinah. As-Sakinah. Bontobiraing, Kecamatan Mamajang. Oke. Mamajang. Tempatku ngontrak dulu waktu sekolah sampai SMA. Kecamatan Mamajang. Jalan apa di Kecamatan Mamajang? Bu? Jalan Bada Pak Ustadz. Oh, saya di Jalan Harimau. Ada itu masjid yang kita di situ Jalan Harimau, ada Masjid Baitul Aman. Ada lorong di situ, lorong 77B. Saya di situ. 9 tahun saya ngontrak di situ. Masya Allah Pak Ustadz. Ya. Silakan Ibu. Pertanyaannya Ibu Ya, Hamna. pertanyaan kami yang pertama, bagaimana hukumnya kalau kita tidak memuliakan orang tua atau ibu, dan antisipasinya seperti apa? Kemudian yang kedua, tadi yang terakhir Pak Ustadz, tausiahnya terkait dengan anak kesayangan. Bagaimana caranya kita meminimalisir itu rasa sayang kita yang berlebih kepada anak kita? Oke. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Saya kasih hadiah Mika Kembang. Ya, jadi ini kalau tadi namanya Kembang Nusantara, ini namanya Mika Kembang. Jadi Pak Ustadz, tangannya udah maju, Juga ditarik lagi loh itu. Adakah isinya Ustaz? Coba kita buktikan. Ada. Wih, bagus lagi motifnya. Silakan. Ini belum. Oke. Selamat Terima kasih Pak Ustadz. Hampir marah ngambek. Terima kasih Ibu. Jadi pertanyaannya ini Ibu. Bagaimana, apa itu tadi? Apa tadi? Lupakan. Apa tadi? Memul- Hukum kalau tidak memuliakan orang tua. Oh, hukum itu kan ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada halal. Nah, itu hukumnya dia haram. Bukan berarti tidak boleh dimakan. Dalam arti hukum ini adalah dia berdosa. Dan ada beberapa dosa besar
Ada kan dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar, paling besar syirik. Setelah itu durhaka kepada kedua orang tua. Nah itu besar sekali dosanya. Itu makanya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu ayatnya sejajar dengan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah itu taat Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemerintah. Lalu berikutnya birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ya. Baik, Pak Ustadz, untuk menutup episode hari ini, bagaimana memuliakan ibu, mungkin bisa diberikan kita petua sekaligus kita ingin mendengar apa. Kalau ada yang ingin Ustadz sampaikan kepada ibunda di depan kita semua, Ya. monggo silakan Pak Ustadz. Apa Jadi kira-kira yang mau soal disampaikan? memuliakan ibu itu jelas dalam Quran. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takullahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Kurang lebih ayat ini menjelaskan apabila kedua orang tuamu sudah uzur dalam pemeliharaanmu, seperti ibu saya makin tua, tidak mungkin dia selamanya mau tinggal di rumah. Pasti diambil sama anak, dipelihara namanya, diurus. Maka ketika kamu dalam serumah dengan orang tuamu ketika dia sudah tua, maka kata Allah, jangan kau berkata kepadanya. Bayangkan, saja dilarang. Wala tarnharhuma wa kullahuma qaulan karima. Berkata-katalah kepada keduanya dengan qaulan karima. Kata-kata yang mulia, bukan kata-kata yang bagus. Kata-kata yang mulia. Yang kedua, Quran sudah menjelaskan ya, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Itu aja. Insya Allah kalau ibu berusaha mendedikasikan hidup, kasih sayang sepenuhnya kepada anak, dididik dengan baik, tidak mungkin Allah sengsarakan ibu di usianya nanti. Allah pasti memberikan sebaik-baik balasan. Ya, saya kepada ibu saya berterima kasih sudah melahirkan saya, membesarkan saya, mendidik saya. Meskipun saya tahu segala yang saya berikan kehebatan saya tidak akan mampu membalas kasih sayang orang tua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan penonton Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Dahsyat sekali, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Dasat atas petuah-petuahnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu memuliakan ibu kita. Karena kita paham, kita mengerti bagaimana perjuangan beliau mendidik, membesarkan kita semua hingga saat ini. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir. Terima kasih Ibu Hajah Siti Mang yang telah bergabung, berkenan hadir hari ini. Terima kasih Ustadz. Dan demikianlah perjumpaan kita hari ini. Insya Allah kita besok berjumpa kembali. Tentunya masih di Gaspol Sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh